Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel Petani Muda. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur yang sudah subscribe, bagi sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya, pagi kali ini kita mau membahas tentang apa? Ya, pembahasan kali ini masih tentang tanaman padi ya, agar apa? Agar hasil yang kita dapat nanti bisa maksimal lur ya. Nah, pembahasan kali ini adalah pembahasan tentang bukan obat-obatan yang bisa meningkatkan tanaman padi. Ingat lur, bukan obat-obatan ya. Karena apa? Obat-obatan itu adalah unsur penunjang. Kalau seandainya tanamannya kita sudah bagus dari awal tanam, tidak terserang hama ataupun penyakit, otomatis nanti obat-obatan tidak digunakan lur ya. Ya. Nah, terus apa yang bisa meningkatkan hasil dari tanaman padi kita kalau bukan obat-obatan? Karena kebanyakan petani kan sudah ketergantungan dengan pestisida. Padahal kalau pengen hasilnya maksimal, itu yang dibutuhkan itu adalah apa? Kesehatan tanaman dan juga makanan pada tanaman itu tercukupi dengan baik atau tersedia gitu loh ya. Nah, jadi yang bisa meningkatkan hasil itu apa? Bisa ditebak lur ya. Ya betul, yaitu adalah nutrisi pada tanaman atau kebutuhan tanaman untuk makanannya. Untuk nutrisi ini itu tentunya kita ya jangan asal memberikan nutrisi ya. Contohnya ya untuk pemberian nutrisi tabur langsung nanti jor-joran gitu ya. Jangan lur ya, apalagi sekarang kan nutrisi tabur ataupun spray itu kan mahal. Kalau untuk nutrisinya kita lebih fokus di penyepraian lur ya. Karena apa? Karena untuk nutrisi spray itu bisa diserap tanaman itu secara instan dan proses pemasakannya pun itu bisa langsung. Kalau untuk nutrisi tabur itu kan dia kan slow lur ya, dan penyerapannya pun itu cukup lama. Nah, untuk pemberian nutrisi itu kan ada 3 fase lur ya untuk tanaman. Itu bisa fase vegetatif, terus fase peralihan, terus fase generatif. Dari 3 ini tentunya berbeda lur ya, untuk perlakuan untuk pemberian makanan pada tanaman itu berbeda. Kita bahas yang pertama adalah masa vegetatif. Untuk masa vegetatif ini itu kebutuhan tanaman itu apa? Kebutuhan tanam untuk masa vegetatif yang pertama ada apa? Adaptasi lingkungan, terus nutrisi untuk penunjang perakaran, terus peranakan dan juga pertumbuhan itu apa? Terus nanti di usia atau masa peralihan atau masa generatif itu kan berbeda. Kita bahasnya satu-satu lur ya. Untuk nutrisinya kita menggunakan apa? Karena nutrisi kan ada nutrisi sempurna, nutrisi tunggal, nutrisi majemuk, dan nutrisi mikro lur ya. Nah, kalau kita di sini kita pemakaiannya itu yang simple, praktis dan mudah dan irit murah gitu lur ya. Dan soal hasil sudah teruji dan sudah pernah menerapkan atau sudah pernah praktek loh ya, karena kita sudah 3-4 tahun menggunakannya dan hasilnya alhamdulillah lebih bagus daripada lahan-lahan sebelah, karena perbandingan kita adalah lahan yang ada di sebelah kita sendiri. Karena kalau perbandingan di lahan lain atau beda daerah ya pasti beda loh ya, karena kontur tanahnya itu sudah berbeda. Untuk nutrisinya di sini kita atau percayakannya itu cuma ini loh ya, menggunakan asam amino super. Nah, seperti halnya tadi di awal kan beradaptasi, terus perakaran, peranakan dan pertumbuhan. Nah, di sini itu sudah komplit lur ya. Untuk adaptasi lingkungan yang lebih cepat itu kan asam amino kan bisa menetralkan atau bisa meminimalkan proses stres pada tanaman pada saat pindah tanam atau perpindahan cuaca gitu ya. Jadi dari 1 HST itu sudah dia lakukan pengaplikasian ini asam amino super agar agar bisa beradaptasi di lingkungan lebih cepat dan nanti hidupnya itu lebih cepat untuk perakarannya. Dan ini kalau kita di awal-awal tanam ini penggunaannya itu juga cukup murah loh atau cukup irit lur ya, dimana kita cukup menggunakan 25-30 mili. Jadi untuk tangki 16 liter ini sebenarnya bisa untuk kisaran 30 tangki lebih ya. Kalau dirupiahkan itu berapa? Ya kisaran 3.000 untuk satu tangkinya, kan hitungannya murah lur ya. Untuk sekali aplikasi itu murah lur, untuk uang 3.000 ya. Itu gini, setelah kita tahu dosis dan
kegunaannya itu, terus durasi penggunaannya itu berapa. Untuk durasi penggunaannya itu ya kisaran seminggu sekali, usahakan lur ya, itu rutin. Karena apa? Karena kebutuhan tanaman itu kita tidak perlu banyak-banyak makanan, tapi apa? Yang dibutuhkan itu adalah kekontinuan makanan yang ada di lahannya itu. Kalau yang diberikan itu banyak, tapi kalau tidak bisa langsung terserap kan ya otomatis nanti banyak yang terbuang. Manfaatnya yang satu tadi untuk apa? Mempercepat proses stres, yang kedua adalah nanti untuk memperbanyakkan anakan, dan ketiga juga bisa menunjang proses pertumbuhan. Karena kan selain asam amino juga ada kandungan GPT dan kandungan mikro dan makronya lur ya. Ini sudah komplit. Terus yang kedua adalah untuk masa peralihan. Nah, untuk masa peralihan ini biasanya ditandai di usia 35 sampai 45 HST. Itu kita harus memberikan, atau kita tetap ini lur, menggunakan asam amino super. Jadi ini nanti digunakan dari awal sampai panen. Yang penting kita tahu dosis dan kapan waktu pemberiannya gitu ya. Contohnya kalau pada saat tadi aku belum sebutkan, maaf, di awal-awal atau masa vegetatif itu tanamannya tuh serang asam-asaman ataupun kerdil, itu kita bisa menggunakan ini asam amino ya untuk penanganannya atau pengendaliannya, dengan dosis ditambahkan kisaran 35 sampai 40 mili. Insya Allah itu bisa mengendalikan atau bisa mengatasi padi yang terkena asam-asaman ataupun padi yang kerdil. Kita kembali di usia tadi, usia peralihan. Untuk usia peralihan tanamannya kan sudah rimbun, dan peranakannya pun itu juga sudah banyak, dan itu juga sudah mau menyambut atau menyongsong padi bunting muda atau hamil muda atau gelintiri lur ya kalau Jawanya bilangnya. Itu dosisnya ya harus ditambahi lur ya. Jangan 25 sampai 35 mili lagi, yaitu kita dosisnya tambahin kisaran 35 sampai 45 mili. Untuk durasi spraynya itu tetap yaitu adalah seminggu sekali. Kalau tidak bisa seminggu sekali, yaitu 10 hari sekali atau 2 minggu sekali, apakah bisa? Itu tetap bisa, tapi ada tapinya lur ya. Dosisnya itu harus ditambahi. Kalau kemarin kita kan 2 minggu sekali, itu dosisnya aku kalikan 2 lur. Sekali aplikasi itu kisaran 65 mili sampai 70 mili untuk tangki 16 liternya ya kalau 2 minggu sekali. Nah, setelah masa peralihan tentunya adalah masa pengisian bulir. Nah, untuk masa pengisian bulir kita tetap ini lur, juga mengandalkan asam amino super. Ada yang bilang kalau kita penggunaan asam amino super pada saat masa pengisian bulir, nanti gabahnya atau berasnya itu kurang bagus atau putih jelek itu lur ya. Itu kalau emang kandungannya cuma asam amino lur ya. Tapi kalau di asam amino super ini itu kan kandungannya sudah plus ya. Ada kandungan mikro dan makronya, dan juga ada unsur penunjang atau vitamin yang lain sebagainya. Jadi kalau penggunaannya tidak seperti itu lur ya hasilnya itu, karena kita sudah 3 sampai 4 tahun pengaplikasian, dan gabah atau beras yang dihasilkan itu juga bagus, sama seperti penggunaan kalau kita pemberian unsur kalium yang tinggi gitu ya pada saat masa pengisian, itu sama lur. Dan untuk dosis yang diberikan atau yang bisa diberikan untuk tanaman dalam waktu pengisian itu tentunya juga berbeda lur ya. Kalau dibandingkan di awal, untuk dosisnya itu kisaran 35 sampai 40 mili kalau rutin seminggu sekali. Seperti halnya tadi masa peralihan, itu dosisnya kita samakan di saat masa pengisian bulir. Apakah tidak ditambahi dengan nutrisi yang lain? Kalau mau ditambahin nutrisi lain itu bisa lur, ditambahkan dengan nutrisi majemuk. Contohnya bisa menggunakan KNO3 yang putih itu ataupun KCL. Itu bisa ditambahkan, tapi itu opsional lur ya. Kalau aku ya, kalau ada barangnya ya aku tambahkan, kalau tidak ada ya cukup ini saja mainnya. Jadi kita dari awal sampai panen ya ini lur, cuma menggunakan asam amino super. Jadi itu tadi lur ya, yang meningkatkan hasil tanaman itu bukan obat-obatan, tapi nutrisinya. Karena kita bisa bilang begini ya, karena sudah melakukan atau sudah bertani ya lama gitu lur ya, nggak cuma asal bikin konten gitu ya. Tidak ada pertanggungjawabannya itu ya enggak. Kalau ada yang nyanggah atau yang tidak sependapat ya nggak masalah lur, bisa ajukan di kolom komentar. Aku cukupan sampai di sini. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.